Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang adab tercela pada diri sendiri ya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang adab kepada orang tua dan guru. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyadari kewajiban menerapkan adab yang baik kepada orang tua. Yang kedua, menunjukkan perilaku terbiasa beradab yang baik kepada orang tua. Yang ketiga, menjelaskan pengertian adab kepada orang tua. Yang keempat, menunjukkan dalil tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang kelima, menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang keenam, menghayati adab kepada orang tua. Nah, ini saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi dimulai, silahkan tonton videonya dulu ya. Kemudian, apa arti orang tua untukmu? Jadi, orang tua ini adalah ayah dan ibu kita ya. Jadi, kewajiban kita kepada mereka adalah untuk membuat mereka berbahagia. Karena lewat perantara mereka lah kita ada di muka bumi ini. Jadi, tanpa ada ayah dan ibu, kita juga tidak ada. Dengan begitu, jangan sampai membuat kedua orang tua kita sampai sedih, apalagi sampai menangis. Baik karena dengan perkataan kita maupun tingkah laku kita. Jadi kita harus tetap menjaga perkataan dan perbuatan kita agar tidak membuat kedua orang tua kita sedih. Kenapa demikian? Karena kalau sampai kedua orang tua kita sedih, nanti yang rugi adalah kita. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga kita akan mendapatkan sanksi dari apa yang kita lakukan. Jadi, begitu pentingnya orang tua, sehingga kita harus tetap menjaga perasaan mereka. Terutama ibu kita, karena ibu ini yang mengandung kita selama 9 bulan, dia bawa kita kemana-mana. Kemudian selanjutnya adalah pengertian adab kepada orang tua. Jadi kata adab itu berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Beradab berarti sopan dan baik budi bahasanya. Adab kepada orang tua berarti berperilaku sopan santun dan baik budi bahasanya kepada orang tua.
Nah, perintah beradab kepada orang tua. Jadi yang disebut juga berbakti kepada orang tua dengan cara menghormati, kemudian menyayangi, patuh dan taat, bersikap sopan dan santun, membahagiakan dan menyenangkan mereka. Itu adalah perintah yang harus kita lakukan bagaimana supaya bisa membuat hati kedua orang tua kita senang. Jangan sampai mereka sedih. Itu kewajiban kita sebagai seorang anak. Kenapa harus menyenangkan hati mereka? Karena nanti balasannya adalah kita akan mendapatkannya di dunia dan akhirat. Nah, sekarang perintah beradab kepada orang tua, yaitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Ayat tersebut telah jelas memberi petunjuk kepada kita bahwa setiap manusia wajib berbakti kepada orang tuanya. Baik kepada kedua orang tua berarti beradab kepada keduanya. Jadi jangan sampai kita membuat mereka sedih. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan antara anak terhadap kedua orang tuanya dan tata cara pergaulannya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Seorang anak tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan terhadap kedua orang tua, apalagi hingga membuat mereka sakit hati. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang melarang seseorang anak untuk berkata kasar kepada orang tuanya. Terus keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah menghapus dosa besar. Jadi dosa-dosa kita yang besar akan terhapus dengan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki kita. Jadi rezeki akan mudah didapat ketika orang tua senang dan mereka mendoakan kita. Yang ketiga adalah akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan kita. Nah, ini hati-hati, karena nanti ketika kita menjadi orang tua, jika kita membuat orang tua kita sedih, maka kita akan dibuat sedih juga oleh anak-anak kita. Yang keempat adalah dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini balasan yang akan kita dapat di akhirat kelak. Sedangkan dari hadis Rasulullah bahwasanya surga itu berada di telapak kaki orang tua, di telapak kaki ibu kita. Dalam arti kita harus berbakti kepada ibu kita karena dia yang telah melahirkan kita, karena dia yang telah menyusui kita, dan karena dia telah menjaga kita sepanjang usianya. Kemudian bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Yang pertama, tidak mengatakan cis atau ah kepada keduanya bila salah satu atau keduanya telah lanjut usia. Kedua, tidak boleh membentaknya. Yang ketiga, berbicara dengan lembut, sopan dan tidak menyakiti perasaan keduanya. Yang keempat, merendahkan diri ketika berhadapan dengan keduanya. Yang kelima, mendoakan keduanya. Yang keenam, selalu bermuka manis di hadapan keduanya. Yang ketujuh, meminta restu kepada orang tua dalam melakukan segala hal. Yang kedelapan, merawat orang tua yang telah lanjut usia. Yang kesembilan, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Jadi sangat penting sekali ya untuk bisa menjaga silaturahmi dengan teman-teman ataupun kerabat dari teman-teman ayah kita, karena kita bisa baik dengan orang tua, seharusnya juga bisa baik dengan kerabat ataupun teman-teman dari kedua orang tua kita, karena tidak mungkin orang tua kita. Kemudian berikutnya adalah mensimulasikan adab kepada orang tua. Kemudian berikutnya adalah mensimulasikan adab kepada kepada dua orang tua. Adab kepada orang tua di sekolah dapat dilakukan dengan cara, misalnya menjaga diri agar menjadi siswa yang baik dengan mentaati aturan sekolah.
atau menjaga nama baik kedua orang tua dengan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak nama baik sendiri dan juga orang tua. Bisa juga dengan melaksanakan tugas sekolah dengan baik sesuai dengan kemampuan yang maksimal, atau bisa disiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan penilaian yang positif dari sekolah. Jadi dengan menjaga nama baik kita, juga nama baik orang tua, itu sudah sangat membuat orang tua kita bahagia. Apalagi bisa memberikan prestasi di sekolah, pasti lebih bahagia lagi. Selanjutnya adalah menghayati adab kepada orang tua. Yang pertama, memperoleh ridho kedua orang tua. Yang kedua, memperoleh ridho Allah. Yang ketiga, memperoleh ketentraman batin. Dan yang terakhir, didoakan kebaikan oleh kedua orang tua. Jadi orang tua pasti akan selalu mendoakan kita sebagai anaknya. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita baik, pasti orang tua akan selalu mendoakan anaknya tanpa kita minta. Jadi sebagai anak, ayo kita buat hati orang tua kita selalu bahagia, sehingga ketika kita pulang, senyumlah yang kita terima dari kedua orang tua kita. Mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.